Banjir apa nih Pak? Masuk Pak, mari banjir Pak. Tapi sini enggak ya? Bapak aja. Jadi di sini bertahan. Oh, jadi kembangnya di sini Pak. Paling rendah ya. Dan simulasi sebentar boleh Pak. Kita lihat masuk bareng. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah sudi datang ke lokasi kami. Yang mungkin saat ini Bapak dan Ibu lihat sudah berkurang, memang banjirnya sudah berkurang ya. Terus terang kami memang di sini masih membutuhkan yang namanya kesehatan paling utama, karena banyak di antara warga kami yang memang tinggal di sini mungkin kita butuhkan obat-obat atau vitamin gitu. Kemudian yang Bapak lihat juga mungkin lokasi kami yang dekat rawa kumuh banget ya karena banyaknya sampah. Jadi kami mohon tadi seperti yang diuraikan oleh Ibu Anggota Dewan, beliau ingin apa nanti 2015 kita akan diturap, insya Allah kita doakan ya. Kita kenalkan, ini Bapak Hasbullah, beliau adalah ketua pimpinan DPD Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Depok. Beliau juga mencalonkan diri untuk menjadi anggota Dewan di Provinsi Jawa Barat. Amin. Ya, yang sebelah kita Bapak Fitri yang juga beliau sekarang masih anggota Dewan. Tapi beliau memajukan lagi untuk menjadi calon anggota Dewan kembali di Kota Depok ini. Nah, pada kesempatan ini selain ucapan terima kasih yang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, kami juga ingin warga kami bisa nanti pada saat pencoblosan bisa memilih wakilnya dengan benar dalam mencoloknya gitu. Jadi nggak ngaco kemana-mana sehingga nggak ada suara yang blank gitu. Nah, untuk ini saya serahkan kepada Pak Hasbullah sebelumnya untuk memberikan sepatah kata. Sekarang itu, jadi memang ini prihatin lah kita kalau kondisi ini kan. Puji serta rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat kita. Salawat salam juga kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, dan insya Allah kita masih diberikan kekuatan di yaumil akhir. Amin. Jadi kami, kalau saya di Kampung Luni nggak asing Ibu. Jadi sejak saya dulu di Dewan, saya sering turun kalau banjir, sampai saya sekarang nggak di Dewan, tapi saya bawa 2 Dewan, tetap kita datang. Jadi datangnya bukan baru kali ini ya Bu, tapi setiap tahun banjir saya datang. Bu Ajanti Soekarti memang dia anggota Dewan, Ketua Komisi C DPD Kota Depok. Nah, Saudara Kupiti Haryono ini anggota Dewan, Komisi D, tapi dia mencalonkan kembali dari Dapil Pancoran Mas ini. Nah, karena saya dengan keluarga Pak Tatang dan warga di sini memang dari dulu waktu zaman 2004 banjir saya juga sudah di sini. Tapi tadi belakangan saya coba masuk ke Setu ya Bu. Jadi memang nampaknya untuk mengatasi air tidak naik ke rumah kita itu seluruh Setu mulai dari ujung sana sampai ke sana itu harus diturap. Nah, kalau yang sebelah sana kan sudah rapi ya Bu. Jadi sudah ada turap. Di sini juga kan kita juga pikirkan apakah pemerintah kota sudah mendata warga di sini yang usia 13 tahun, 12 tahun sudah sekolah semua atau belum. Kita harus mendata warga di sini yang tidak mampu secara ekonomi, tapi apakah mereka sudah terdata mendapatkan Jamkesmas dan Jamkesda. Sekarang kan beralih ke BPJS. Nah, harusnya peralihan dari Jamkesda, Jamkesmas ke BPJS, pemerintah juga harus mengambil peran. Karena jangan sampai yang kemarin Jamkesmas kita gratis, tapi BPJS kita bayar 20.000 lebih gitu kan. Kan sama dengan asuransi jatuhnya. Nah, jadi ini juga harus kita coba kelola. Karena gini Ibu, Setu Rawa Besar ini adalah satu setu yang di pusat jantungnya Kota Depok.
Nah, karena dia satu-satunya setu yang ada dekat dengan pusat pemerintahan, kan berapa jauh sih kantor wali kota sama setu ini, kan nggak jauh. Bedanya cuma rel kereta api. Nah, artinya apa? Ketika setu ini ditata, dikelola sebagai pusat para wisata air dengan penataan yang bagus, maka pasti ada nilai tambah. Kasarnya kalau orang tiap minggu pagi rame ke setu, ya kita dagang pisang goreng juga laku gitu kan. Ya, kita dagang gorengan juga laku. Tapi kalau kumuh begini kan orang kagak mau datang, Bu, segen. Nah, untuk itu saya kira dewan kita dari DPD PAN membuat 2 anggota dewan kita. Yang satu kompetensinya adalah Bu Janti, bagian Ketua Komisi C Pembangunan. Yang satu Saudara Kepitri memang menyangkut di Komisi D, bagian kesejahteraan masyarakat dan pendidikan kesehatan. Nah, pastilah ketika banjir itu mengenang rumah kita 2-3 hari kan dampaknya kan pasti ke penyakit, gatel, kita air bersih nggak dapet, ya, lah korengan. Jadi itu kan satu hal yang menurut saya bukan bicara banjir di Kampung Lio tiap tahun terjadi. Tiap hujan lebat pasti airnya naik lah. Dari zaman saya di dewan saya hafal banget lah di sini. Saya datang kan bukan kali ini, berkali-kali. Tapi kan nggak selesai Bu masalahnya kan. Nah, harapan kita mudah-mudahan kalau bisa di perubahan anggaran APBD 2014 dianggarkan penurapan, ya paling pahit-pahitnya kalaupun tidak nanti di APBD 2015 kita dorong. Karena kalau di sebelah sini belum diturap seperti sebelah sana, maka selalu air dia larinya ke rumah. Karena Ibu bayangkan antara air dengan permukaan tanah itu rata. Ya, jadi ini tanah, ini saya ke belakang tadi Bu ya, ini tanah, ini air setu, kan rata. Nah, bayangkan kalau hujan sehari semalam, air dari mana-mana turun ke setu, berarti air kan naik nih debitnya. Nah, begitu air ini naik, debitnya naik 50 cm katakanlah, kan pasti keluar ke rumah. Nah, logika sederhananya kan begitu. Nah, apa jawabannya? Ya memang pemerintah harus turun tangan untuk membuat pembatas alias turap sepanjang setu dari pinggir pojokan sana tempat sampah itu sampai ujung sana. Udah nyampe sini, Pak. Udah sampai sini. Udah ini depan warkop. Nah, kalau sudah sampai depan warkop berarti kan dari warkop ke sampai sini yang belum ada turap. Bisa jadi setiap hujan lebat kampung sini pasti kerendam. Nah, bantuin ya. Amin. Nanti keliling bantuin sini ya, biar bisa masuk. Gimana? Ya, abang bawa bantuan 10 dus ini sama 5 dus aqua. Karena ini kan pasca banjir sebenarnya kan air udah surut. Tapi sebenarnya kita kesini sih bukan bantuannya yang kita kedepankan, tetapi bagaimana solusi banjir di rawa besar ini bisa teratasi. Kan ini kan tiap tahun. Bayangin jumlah tinggi air sama tanah itu rata. Hari ini rata saya ke sana. Nah, ketika nanti debit air masuk ke setu, masuk ke dalam dan debit airnya naik, maka air pasti lari ke rumah, masuk ke rumah-rumah orang sini. Nah, kita datang ke sini tidak hanya membawa bantuan ini, tetapi yang lebih substansi adalah bagaimana mengatasi solusi banjir. Salah satunya adalah pertama kita lakukan penurapan. Penurapan dari tempat buangan sampah di ujung sana sampai ketemu turap yang lama yang di atas. Ya, turap. Satu. Yang kedua, kita coba sinkronisasi sih drainase di sini gitu. Jangan sampai genangan-genangan air drainase itu karena tidak lancar itu membuat proses air di sini lambat dia surut. Gitu. Jadi kami datang dengan Ketua Komisi C DPD Kota Depok Wajanti, kami datang dengan anggota Dewan Dapil Pancoran Mas, dan saya juga langsung datang sendiri. Itu tidak dalam artian datang hanya memberikan bantuan simbolis ya, tetapi kita turun ke lapangan. Tadi kita lihat kondisi existing di lapangan, memang kondisi air di setu rawa besar dengan tanah itu rata. Hari ini rata, tidak banjir. Bayangkan ketika nanti debit airnya tinggi, dia pasti masuk ke rumah. Dan ini tiap tahun kejadian. Nah, kita kan harus pengen tuntas, jangan sampai masyarakat dihantuin terus selama musim hujan, dia takut airnya masuk ke rumah. Kan itu kan kita harus amankan. Sebenarnya setu rawa besar ini kan satu setu yang ada di pusat jantung kota. Kalau ini semua menjadi setu yang buat para wisata malam, ini cantik betul. Tapi kan belum kepikiran ke sana. Dia tetap jadi kumuh. Padahal ini adanya air ini, resapan air ini kan di pusat kota, Kota Depok, namanya Setu Rawa Besar. Tapi coba lihat existing di lapangan. Kesannya kumuh, penyempitan, nggak tertata lah gitu. Harusnya dia lebih ditata, lebih rapi, lebih baik. Gitu. Ya. Oke, Mas. Ya. Bu, makasih banyak ya. Ya. Mak, pamit ya, Mak. Ya, masih ada acara lagi di Cilangkap. Masih, Bu ya. Iya. Hah?
ya. Itu ada nggak? Berapa tadi?